ibaratnya kalau bertempur bebas di luar mungkin agak berat. Maksudnya agak berat itu kurang pas lah strateginya. Kalau bertempur bebas di luar tanpa melakukan hati lo. Asuransi syariah bagaimana Pak? Kok masuk ke situ punya cita-cita dulu kerja di industri asuransi Pak? Dulu saya tuh 2/3 umurnya di asuransi nih. Saya usianya udah 61, 41 tahun tuh di asuransi. Mulai kerja pertama di asuransi? Ya, di Aken awal-awal. Oh, Aken Life. Aken Allianz. Dari Aken tahun 84 kan. 83. Nah, pas berdiri juga, awal-awal berdiri. Kan. Terus nyambil alih sama Allianz kan, jadi Aken Allianz. 92 saya mundur. Karena itu konvensional. Konven, 8 tahun ya. Mundur karena mendirikan sebagai tim pembentukan asuransi takaful Indonesia, tim Tepati awal. Tapi apa dia takaful umum? Di STI-nya dulu. Kan takaful kan dulu ada dua, ya. Takaful umum sama takaful keluarga. Tapi kan dia punya induk namanya Syarikat Takaful Indonesia. Awal-awal. Nah, waktu awal-awal belum Ban Zamri, masih si Arif kalau nggak salah. Oh, Pak Arif itu. Ya. Itu model 92. Ya sama lah sama Pak Haryadi mana. Ya belajar lah ke Malaysia lah kira-kira gitu. Dan terus dari 92 sampai 2013 di takaful. Tapi saya di live insurance-nya. Oh, takaful keluarga. Diminta sama Kospin untuk set up CMA Syariah ini. Itu bahkan berdiri di 2014 ya sampai sekarang. Itu sih. Itu dari baru Pak? Ya, saya spesialis kayaknya setup deh. Waktu di Aken juga dari awal itu. Bikin baru dari awal. Maksudnya awal-awal gitu kan, dulu kan muda kan, awal 84 kan muda ya. Masih Marsukisman awal-awal kan. Namanya masih BLK kan, Biro DLK kan, di lembaga keuangan kan. Dulu kan bikin asuransi nggak begitu susah menurut saya, nggak serigid sekarang lah kira-kira gitu. Tapi bukan saya sebagai tim pendirinya, bukan, paling dari sisi administrasinya. Kecuali waktu di takaful, memang sebagai tim pendiri, tapi dari sisi teknisnya. Ada tim yang cari modal, cari apa, saya di tim teknisnya. Tahun 92-93 lah. Nah pas di sini, 2013, emang dari awal juga. Prosesnya setahun lah, sehingga sampai 2013. Ini pemegang sahamnya Kospin ini Pak? Kospin. Mayoritas, tapi kan udah TBK, jadi 40% sudah di publik. 60% masih di Kospin. Kalau produk jiwa syariah ini apa Pak? Mau disebutkan 3 yang asuransi pendidikan apa asuransi apa? Iya, kalau sekarang ini kan mungkin nanti dilanjutkan dengan POJK yang baru kan. Terutama yang PAID kan lumayan berat ya pukulannya ya, yang produk-produk PAID. Jadi sekarang yang populer produk-produk tradisional. Ya. Maksudnya yang populer itu yang masyarakat juga kenal dan butuh dengan produk itu. Misalnya? Ya kayak pendidikan, kayak yang untuk persiapan pensiun, kayak untuk kesehatan. Itu atau mungkin yang murni risiko. Di saat mungkin banyak unit usaha syariah yang masih berpikir untuk spin-off, kan Bapak ini kan salah satu yang menggawangi pendirian perusahaan asuransi syariah, full fledged langsung gitu Pak. Nah ini mungkin bisa di-share Pak, bagaimana waktu itu sampai mengawali untuk mendirikan itu, harapannya seperti apa, dan apakah sampai sekarang ini sudah goal-goalsnya atau objektifnya itu sudah ada yang terpenuhi atau mungkin masih ada lagi yang ingin dicapai Pak? Ya pertama gini, karena ini kan
saya diminta oleh, kalau kaitan dengan JMA ya, diminta oleh Kospin untuk membuat atau menumbuhkan asuransi awalnya itu untuk melayani nasabah-nasabahnya Kospin. Kospin kan dulu punya nasabah untuk yang pembiayaan atau asuransi untuk penjaminan atau untuk asuransi berkaitan dengan kredit kan ada. Diawali dari situ maka saya create. Nah, tapi kan kalau hanya mengandalkan captive market itu nggak cukup. Tidak bisa menghidupi, tidak bisa gaji lah kira-kira gitu. Jadi saya tetap harus meng-create untuk menggarap yang di luar pasar. Jadi itulah, jadi kita harus combine lah, nggak mungkin kita hanya mengandalkan dari sisi captive saja. Yang kedua, kalau captive saja kan menjadi ya nggak besar jadinya gitu, nggak akan tumbuh gitu. Jadi kita berpikir bagaimana keluar gitu, menggarap yang keluar, karena pasar dolar kan cukup besar. Yang kedua juga kalau hanya mengandalkan di dalam terbatas juga, produknya kan hanya itu aja. Jadi kita harus spend dengan produk-produk yang lain. Jadi itu sih yang paling utama. Nah, artinya dengan perkembangan tersebut yang kemudian ada ekspansi untuk menggarap non-captive, pandangan dari Bapak nih selaku di asuransi sebenarnya prospeknya bagaimana sih Pak? Ya kalau dari sisi pasar prospeknya besar, sangat besar sebetulnya. Yang tadi saya sebutkan, ini kan kalau mengajak generasi milenial atau yang menengah yang sudah mapan dari sisi income ya, asuransi kan sebetulnya paling pas kan di tengah nih, untuk orang yang berpenghasilan menengah. Kalau saya bisa sebutkan ini, dia punya penghasilan tapi kalau ada risiko penghasilannya atau tabungannya nggak cukup untuk mengatasi risiko itu kan. Paling pas kan yang di menengah. Kalau yang di atas kan nggak perlu asuransi, yang di bawah perlu asuransi, tapi nggak mampu untuk beli kan. Nah, pasar-pasar di tengah ini rata-rata kan orang-orang yang terdidik ya, orang-orang yang secara basic pendidikannya bagus, S1 apa. Nah, biasanya kan akan membandingkan ya, artinya rasionalnya akan ada rasional. Nah, kalau dari sisi itu berarti lebih harus berpikir produk-produk yang dibutuhkan sama menanamkan branding sebetulnya lah. Karena kalau misalnya berkompetisi dengan yang merah, yang biru, yang hijau, kan kita harus ngobrol. Nah, strategi itu yang harus kita pikirin. Mungkin itulah yang paling utama. Contoh lah, mungkin kita tidak terlalu frontal berhadapan dengan mereka. Maka saya harus membentuk misalnya namanya niche marketnya di mana sih niche marketnya? Kalau saya lebih ke komunitas ya, misalnya saya kerjasama sama komunitas Muhammadiyah, saya rekrut orang Muhammadiyah untuk menjadi tied agency, udah nggarap di situ, lembaganya juga dapat manfaat karena kerjasama, terus yang bersangkutan juga bisa hidup dan tidak terlalu keras benturannya kepada market kan, karena di lingkungannya gitu. Ya kita pelan-pelan aja seperti itu. Itu yang kita sedang hadapi. Jadi kita komunitas, kita ambil orang yang bersangkutan, kita training, kita dampingi, tapi mereka akan berjalan di situ. Itu salah satu lah yang kita lakukan. Oke. Nah, kemudian Bapak tadi menyampaikan ada captive dan non-captive. Nah, ini sekarang proporsinya? Oh, udah dominan non-captive udah besar, Pak. Jauh. Berapa persen, Pak? Ya, 90%-an lah. Non-captive. Ya. Itu switch-nya berapa lama dari pendirian, Pak? Atau dari awal sudah? Enggak sih, awal-awal mungkin 2-3 tahun masih captive ya yang dominasi. Tapi setelah itu enggak. Oke. Nah, tadi selain pakai cara tadi Pak masuk lewat komunitas, ada strategi lain Pak untuk? Ya gini, kalau saya kerjasama misalnya dengan bank, nanti kita akan dampingi beberapa agen untuk yang ini, kita rekrut dengan orang bank yang bersangkutan, komunikasi seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ya sama, komunitas kan banyak, ada komunitas yang dengan kerjasama dengan bank, yang kita taruh orang di situ, ngobrol di situ, ini sih. Karena kalau ibaratnya kalau bertempur bebas di luar mungkin agak berat. Maksudnya agak berat itu kurang pas lah strateginya. Kalau bertempur bebas di luar tanpa melakukan dulu. Kita strateginya tied agency. Tied agency itu nggak pakai leader, Pak. Oh, langsung. Jadi digital langsung. Jadi sebetulnya kayak terikat lah agensi yang bisa kita kontrol hari per hari.
namanya tied agency yang langsung terikat gitu. Nah, kalau dari sisi persaingan di sama-sama di live syariah ini seperti apa Pak sekarang? Kalau sekarang yang dominan kan gini, sekarang kondisi sekarang kan tadi yang saya sampaikan, dengan adanya yang tadi kaitan dengan cash link, kemudian asuransi AJK dan lain sebagainya, memang sekarang beberapa perusahaan terutama yang punya produk-produk individu ya, produk-produk individu kan larinya kan ke produk kesehatan juga, ya beberapa mau individu kayak mau kumpulan larinya ke situ, atau tadi kayak mungkin in-brands atau kerjasama dengan tadi sebetulnya yang komunitasnya hampir mirip kayak in-brand ya, tapi in-brand yang nggak apa ya, nggak sesuai dengan OJK lah sebetulnya, karena kita punya orang di sana yang head itu ngobrolan di sana, ketemunya di sana gitu. Nah itu lebih, kalau dari sisi persaingan jadi lebih ringan ya menurut saya. Kan bisa di ini, yang tadi tidak tarung bebas di luar. Tidak satu jenis. Contoh mereka ada ketemu merah hijau di dalam pasar, yang tidak ada itunya kan jadi mereka tarungnya ini. Gitu. Nah saya pakai strategi tadi, saya semacam di lingkarannya ditutup dulu dalam konteks perjanjian, meskipun tutupannya bukan tutupan yang ini, tapi intinya ada pemahaman bahwa di sini sudah kerjasama dengan ini, paling nggak kan institusi itu atau lembaga itu, oh ya ada orang kok yang bisa ditaruh di sini, kira-kira gitu. Nah, bicara di secara regulasi kan, OJK kalau bicara PD ada aturan baru juga. Betul. Terus kemudian bicara asuransi kredit juga ada aturan baru. PJK nomor 20. Itu bagaimana Bapak? Kalau yang PD kita nggak ada masalah karena kita nggak punya. Oh, karena memang nggak ada. Nggak punya produk itu. Kalau yang Askred? Kalau yang Askred kan yang POJK nomor 20 itu kan berkaitan dengan perusahaan asuransi umum dan asuransi dan penjaminan. Iya. Itu kan dua ya. Yang mungkin kena bagi kita atau yang justru bermanfaat bagi kita adalah AJK-nya resiko normalidate-nya harus dilempar ke asuransi jiwa. Jadi malah diuntungkan. Ada peluang di situ, kira-kira gitu. Nah, kalau produk dari semua apa yang dipunya individu kumpulan itu yang kontributor terbesarnya dari produk apa? Kalau yang sekarang masih kesehatan sama pembiayaan, tapi individu kita sekarang udah mulai naik. Karena memang kita akhirnya masih pembiayaan itu yang kumpulan. Ya, yang kumpulan. Kalau individu, sebetulnya kita dulu punya produk yang cukup besar individu, tapi kan ini kan berkaitan dengan investasi. Kita juga nggak mau terlalu gegabah untuk produk berkaitan investasi. Jadi kita tahan, kita hold produk ini, jangan ini melihat kondisi kayak gini, jadi kita hold tidak ini. Mbak, produk pembiayaan maksudnya gimana? Produk AJK. Oh, AJK. Tapi kan kalau di syariah namanya bukan kredit, tapi pembiayaan. Kalau di konven namanya kredit, kalau di ini pembiayaan. Konven bunga, syariah imbal hasil. Terus ini Pak, regulasi yang anyar juga ada soal permodalan. OJK nomor 23 tahun 2023. Mau nggak mau kan JMA Syariah juga harus menyesuaikan itu Pak. Nah ini bagaimana? Itu kan kita memang udah di atas itu, yang sampai tahun 2028. Oh 28 sudah memenuhi. Maksudnya kan 26 ya. Yang 100-an kan kita udah di atas 100. Arti udah 100. Jadi kan yang 250 kan nanti di 2028. Nah itu berarti kan dari 2026 sampai dengan 2028 kan ada 2 tahun. Nah ini strateginya organik atau? Ya karena kita ini perusahaan go public ya. Nanti saya kan paling konsul sama pemegang saham pengendalinya kan mau seperti apa nih gitu kan biasanya kan ngarep rate issue lagi kan. Iya biasanya kalau publik ada kayak gitu Pak. Betul. Atau nerbitin saham baru. Sukuk juga bisa ya. Siap. Gitu. Terus ini Pak, ini kan saya tadi cek di keterbukaan informasi di IDX Pak. Ini per hari ini tanggal 31 Januari JMA baru submit laporan keuangan Pak. Betul. Nah, boleh di share atau diceritakan Pak? Orang udah di share di publik. Ya intinya gini, kita tahun ini sih kalau dari pendapatan premi atau kontribusi itu growth sekitar 9% sih.
Itu sih dari dia. Kemudian aset mungkin growth sekitar 4% ya. Kemudian kalau keuntungan ya growth mungkin sekitar 30%, itu aja sih yang agak ini sih. Nah, kalau Bapak melihat ke depan seperti apa nih Pak? Nanti kan artinya dengan adanya permodalan itu kan OJK menargetkan kan adanya konsolidasi. Betul. Nah, terus kemudian di satu sisi di industri syariah didorong untuk spin off. Betul. Nah, ini bagaimana Bapak melihat nanti peta 5 tahun ke depan persaingan di asuransi syariah khususnya di Life, Pak? Ya kalau dari sisi pasar ya. Dari sisi gini, kalau respon pasar kepada perusahaan syariah sebetulnya bagus. Orang sudah mulai kesadaran bahwa ternyata layanannya nggak jauh-jauh beda amat. Yang kedua, memang yang dituntut tadi kalau ada pemenuhan terhadap syarat minimal modal, mungkin itu akan membantu menerobos pasar baru menurut saya sih. Sehingga kemampuan kita menjadi lebih maksimal, sehingga bisa mengkreat pasar yang lebih besar. Dari sisi itu sih. Tapi memang dua tahun terakhir ini kan, teman-teman media asuransi pasti tahu lah, bagaimana kondisi reasnya kan. Iya. Reas kan semuanya lagi perbaikan lah kira-kira gitu. Jadi kan memberikan TC-nya juga agak ketat banget, kemudian tarifnya juga lumayan gitu ya. Jadi gitu kalau ke pasar memang agak mulai lumayan berat ya. Tapi kita pahami memang karena memang fase-fase ini kan fase perbaikan lah. Jadi kalau di industri kan reas kan sebagai backbone-nya di belakang kan. Jadi semuanya kan ngumpul di sana. Jadi kalau asuransi kena, yang kenanya paling besar kan yang di sini. Itu jadi. Kalau syariah itu reasnya harus syariah? Harus syariah. Kita lagi minta misalnya kemampuan syariah terbatas. Lagi minta opini DPS. Reindo Syariah ya di Indonesia. Reindo Syariah, udah ada Reindo Syariah, Nasere Syariah, Marain Syariah, Nusantara Re udah ada. Ada 4. Tapi UUS-nya yang mereka ya Pak ya? Ya, Unit usaha ya. Kalau yang full fledged hanya Reindo. Baru Reindo Syariah. Oke. Nah, ini kan masih terbatas juga kapasitinya lah. Kalau kapasitinya terbatas kan kita tidak bisa lari kencang di pasarnya. Jiwa kan biasanya kecil-kecil ya Pak, nggak seperti misalnya yang umum kan misalnya pabrik, ada orang besar, kan kecil-kecil. Kok Bapak itu butuhkan backup, hasil gimana? Kecil-kecil tapi volumenya untuk klaim tuh banyak. Jadi numbernya tuh banyak, jadi kita butuh the class of numbernya. Mungkin per orang mungkin cuma 500 juta, 300 juta, nggak kayak yang umum kan bisa sampai 10 miliar ya. Tapi kan ini orangnya banyak. Pak, ini goals apa nih yang masih menjadi tujuan dari perusahaan ini Pak ke depan? Misalkan pengen jadi market leader di industri life syariah, seperti apa? Memang kan gini, paling nggak kalau dari sisi ini sih kita pingin sekarang ini kan mungkin kalau dari sisi ini kita di nomor 4 ya. Tapi saya nggak dari sisi produktivitasnya. Di nomor 4 untuk yang syariah ya. Kita sih pingin ya bukan produk yang ini ya, bukan produk yang investasi yang besar yang tahun itu bukan ya, tapi produk yang reguler, yang resiko. Kita pingin ya dengan produk, terutama dengan perusahaan-perusahaan yang sesama-sama syariah ini paling nggak di nomor 2 atau nomor 3 gitu, mencari yang mereka. Itu dalam berapa tahun? Ya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kan kita ingin ngembangin yang individunya sebenarnya lagi proses kan. Karena kan itu lebih sustain kan, individu pertama spreading risk-nya bagus, kedua rasio resikonya juga lebih kecil, terus yang ketiga sustain kan, pertumbuhannya kan sustain. Kalau perbandingan antara tertanggung individual dan tertanggung ya grup, masih jauh Pak. Kita masih jauh, 90 lebih masih kumpulan, 95% 90 masih kumpulan. Satu lagi, Bapak tadi bilang karena perusahaan publik ada untungnya, bisa tadi Pak, right ya, dan isu gitu ya. Menurut Bapak, kalau isu bisa Pak mengejar yang ditargetkan oleh OJK ini? Ya sebetulnya gini, kan kita didiskusikan sama pemegang saham, pengendali ya. Tapi intinya kan memang mekanisme untuk nambah modal kan, ya itu karena ini perusahaan go public kan. Ada untungnya ya Pak?
Ya nggak tahu ada utang atau nggak, sama aja. Tapi paling tidak mekanismenya itu, Pak. Mekanismenya itu. Tapi itu kemungkinan akan dipikirkan nanti di tahun 2028. Ya. Meskipun kita udah diskusikan dengan pemegang saham pengendali ini, ada ketentuan OJK baru begini, kaitan dengan komisaris, kan? Ya kan? Komisaris nggak boleh lebih banyak dari dewan direksi, misalnya, dan sebagainya, macam-macam. Kan sekarang diatur-atur, kan udah ada mulai banyak peraturan. Sekaligus yang berkaitan dengan permodalan tadi. Apa namanya? Ini mungkin pertanyaan klasik, Pak. Jadi kalau bicara asuransi syariah itu kan mungkin banyak yang masih bertanya-tanya bedanya dengan yang apa konvensional seperti apa? Nah, itu mohon Pak bantuannya menjelaskan, Pak. Silakan ini biar. Karena ini memang klasik, Pak, tapi banyak yang masih belum paham, Pak. Saya sebetulnya gini, gitu, Pak. Saya sebetulnya kalau ngomong ke teman-teman yang baru gabung, memang saya punya slide-nya bahwa pertama kenapa orang butuh asuransi syariah, lalu nanti bandingin. Sebetulnya yang paling simpel gini, yang paling utama bedanya antara konven dengan syariah untuk kaitan dengan asuransi adalah di akadnya. Yang paling utama itu akadnya ini, dan dari akad inilah akan berdampak dengan sisi yang lain-lainnya, rentetannya. Pertama, kalau di konven kan sesuai dengan POJK-nya itu kan akadnya jual beli antara yang mau berasuransi dengan perusahaan, kan akadnya jual beli. Jadi oke, saya beli asuransi ini, maka oke, kalau Anda 100 juta, preminya misalnya 500.000, 1 juta misalnya, oke. Kan clear, jual beli clear. Maksudnya udah clear. Nah, kalau jual beli, kalau dipandang dari syariah nanti kenapa harus kontraknya bukan jual beli? Kalau di syariah itu kontraknya adalah ta'awun atau takaful. Jadi tolong menolong. Jadi saya tidak berkontrak dengan perusahaan asuransinya. Jadi kontraknya adalah ta'awun. Jadi saya mengadakan akad dengan nasabah-nasabah yang lain untuk saling membantu, saling tolong menolong. Gotong royong gitu. Gotong royong. Kontraknya dengan sesama nasabah, sesama peserta. Nah, kepada perusahaan asuransinya, kepada JEMA, sebagai al-mudorib yang ditunjuk untuk mengelola. Tolong saya diurus dong, saya mau bertolong menolong nih sesama yang lain. Tolong saya diurus. Nah, itu. Jadi bedanya. Nah, apa sih efek dari akad jual beli kalau dalam konteks syariah? Akad jual beli kan ada dampaknya. Karena akad jual beli yang di konven itu jadi ada 3, ada goror, ada maisirnya, ada ribanya. Nah, gorornya apa? Goror itu apa sih? Goror gini. Kan tadi kontraknya jual beli. Kalau kontrak jual beli kan gini. Saya mau beli handphone nih, harganya 2 juta. Saya kasih uang 2 juta, saya dapat handphone. Clear. Selesai nih. Nah, kontrak asuransi, saya beli nih manfaat asuransi atau JUP uang pertanggungan 100 juta. Saya bayar 500.000. Apakah saya dapat 100 jutanya? Nah, itu goror. Apakah saya pasti dapat 100 jutanya? Belum. Nggak tahu. Misalnya kontraknya berapa? 1 tahun. Apakah dalam setahun saya pasti akan dapat 100 juta? Belum. Artinya goror. Saya sudah membayar 500 juta, tetapi saya belum tentu dapat manfaatnya. Ini gimana apa? Nggak apa-apa, memang iya. Jadi, apakah saya itu goror? Saya sudah bayar 500.000, tapi saya nggak dapat apa-apa. Belum tentu saya dapat yang saya minta. Beda kalau kontrak jual beli barang nih clear. Saya bayar 100.000, nih dapat handphone, clear. Udah, saya ambil uangnya ya, ibu dapat ininya atau bapak dapat ininya. Nah, kalau asuransi dengan kontrak dari sisi syariah ya, dengan kontrak jual beli nggak pas. Karena saya sudah bayar, tetapi saya belum tentu dapat barangnya. Belum tentu. Itu namanya maisir. Goror. Nggak jelas, sesuatu yang nggak jelas. Saya sudah bayar, tapi belum tentu saya dapat. Nggak boleh gitu. Makanya kontraknya bukan jual beli. Maka tadi kotak ta'awun. Yang kedua maisir. Maisir gini, untung-untungan. Kan jadi untungan kan? Kalau saya meninggal, keluarga saya yang untung dapat 100 juta. Kalau saya nggak meninggal, yang untung adalah perusahaan asuransi. Kontrak jual beli nggak boleh begitu. Nggak boleh ada maisir. Anda dapat, saya dapat, gitu loh. Nggak boleh ada maisirnya. Ilustrasinya itu, simpelnya itu. Kalau dana tabaru, Pak, dana tabaru gitu ya.
antara sesama pooling dana tapi sesama insur gitu ya, atau apa ya yang ikut lah, insur mengikuti. Persoalannya saya ada teman agamanya Kristen gitu. Tapi dia pakai asuransi syariah. Nah, katanya, Anda kenapa gitu? Pak, jadi bisa, saya suka dapat premi balikan. Oh, sama aja. Gimana? Ini kan gini, jadi kalau dalam syariah kan siapapun boleh, karena ini muamalah bukan akidah, bukan soal jadi boleh. Ini kan sebetulnya ketika nanti kontraknya dengan beberapa, ternyata ada surplus underrating, biasalah kalau karena di konvensional itu, kalau ada surplus kan semuanya milik perusahaan, wong itu kontraknya jual beli, tidak punya kewajiban untuk membagi. Nah, kalau di syariat, di kontraknya ada oke. Kalau nanti ternyata ada surplus underrating dari semua tolong-menolong ini dalam 1 tahun dihitung, ternyata yang diprediksi lebih kecil daripada yang terjadi lebih kecil daripada yang diprediksi. Contoh, asumsinya tahun ini klaimnya misalnya dicadangkan sesuai dengan hitungan ini, sesuai dengan ukuran-ukuran yang udah dihitung secara aktuaria, oke misalnya 10 miliar, ternyata klaimnya cuma 5 miliar, maka 5 miliar ini dibagi kepada nasabah, kepada masukin ke tabaru lagi supaya tabarunya kuat, dan kepada pengelola al-mudharib. Jadi memang beberapa terjadi juga seperti itu. iya, benar. Artinya nasabah terima itu ya? Iya. Mereka kerja kemudian premi. Tapi itu kan ya kalau dalam kondisi normal ya, dalam kondisi ini agak berat sekarang. Boleh kalau banyak klaim tadi. Iya, sekarang kan memang jadi dari 2-3 tahun ini kan luar biasa. Itu sih Pak. Ya tadi itu jadi yang berkaitan dengan akad tadi itu. Dua itu yang paling utama. Maisir sama Goror. maisir sama Riba. Nah, kalau riba kan biasanya di produk-produk asuransi konvensional kan pakai bunga. Investasinya pakai bunga, pakai ini. Jadi ada tabungan atau iya. Semuanya yang tabaru juga kan naruhnya di bank konven. Ada Gitu. tiga ya Pak. Tadi apa? Horor, maisir, satunya lagi. Riba. Yang paling utama nih 3 ini unsur produk. Nah, terus kenapa harus ke syariah, Pak? Ya tadi, kalau saya tagline saya sih gini. Berasuransi sekaligus menolong orang lain. Itu tagline-nya. Tagline-nya itu ya. Iya. Jadi bukan karena kalau muslim harus itu enggak ya? Oh enggak, berasuransi gini. Orang kalau di konvensional, misal sama-sama bayar 500.000, kan Anda kontraknya dengan perusahaan. Terjadi apa-apa, Anda dapat keluarganya. Tidak terjadi apa-apa, ini dapat. Tapi kalau ini terjadi apa-apa, keluarga Anda dapat. Tidak terjadi apa-apa, kan orang lain yang terjadi. Anda menolong orang lain. Jadi lebih ke sosialnya. Ya, sosialnya dan nilainya lebih besar. Dengan modal yang sama loh. Dengan uang yang sama, tapi benefitnya lebih. Kan kalau di produk kan ada 3 ya. Ada feature, advantage, and benefit. Nah ini benefitnya kalau di syariah ya yang paling utama menolong orang lain. Nah kalau di Islam kan gini, yang biasa menolong kan orang yang kaya kepada orang yang miskin. Ini kalau dengan berasuransi ada potensi peluang yang miskin pun bisa, yang tidak mampu pun bisa menolong orang yang kaya dengan mekanisme asuransi ini. Yang bayar iuran paling kecil ya. Nah itu pun bisa menolong yang itu. Iya. Tidak hanya yang punya kekayaan lebih yang nolong pada orang di bawah, tapi yang di bawah pun ada peluang untuk menolong yang dia. Nah kayak gini kan enak menjelaskannya, ngerti gitu. Kalau karena pikirannya Islam karena ada anggapan itu syariah sama konven sama aja, bedanya di akad aja gitu. Enggak. Kalau gini kan jelas secara niatan untuk membantu sesama itu yang berbeda. Berbeda. Siap. Kalau itu sama-sama lagi ngambilnya juga. Ya kalau secara hitungan ya pengetahuannya kan sama kan, hitungannya harus ada begini kan, pengalamannya begini kan, memang secara ilmiahnya kan harus tetap aja. Masa orang kan, makanya orang Islam itu kan juga harus terus belajar kan, karena memang dari sisi itunya berarti. Oh iya, satu lagi Pak, dari yang secara bisnis itu yang kebanyakan yang new akuisisi atau yang existing Pak, yang renewal gitu? Kalau saya renewalnya sih di persentase 80-90% renew. Tapi sekarang lebih banyak yang new business. New business, artinya memang pemahaman udah mulai banyak. Mulai kapan Pak?
Iya, setelah over COVID. Jadi justru new bisnisnya tambah banyak. Dan itu lebih di kesehatan. Iya, kesehatan sama banyak lain-lain, pembiayaan individu udah mulai, jadi banyak. Udah mulai paham Kan mungkin gini, oh ternyata layanannya sama. Itu yang pertama itu. Oh ternyata layanannya bisa compete dengan mereka. Sama itu dalam arti kecepatan dan kepuasannya mereka lah. Masuk klaim ya Pak? Iya, terus kemudian yang kedua, oh ternyata kan gini, kalau kan teman-teman kan kalau udah closing kan ya kami doakan ya semoga segala urusannya dilancarkan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Jadi kita yang doa. Oh gitu ya, kira-kira gitu. Jadi di sisi lainnya itu kita memberikan semacam apa ya, invented yang di luar dari bentuknya material gitu. Didoakan iya. lagi ya. Terus ya selalu gimana kabarnya, anaknya gimana, udah tapi dari sisi itunya sih. Touch itu ya.